setelah Dia tidak ada perlu pembaharuan janji, karena Kristus telah menutup meterai. Yesus tidak memberikan nabi-nabi lain lagi. Elia Miron super tegas. Setelah Yesus Kristus tidak ada lagi nabi lain. Mari kita simak penjelasan beliau berikut ini. Para rasul dengan konsisten memberitakan Yesus yang sama dalam Galatia 1 ayat 8, bahwa memang inilah Kristus yang kami nyatakan di dalam kitab suci, yang berhak menerima janji itu. Dia sebagai seorang Mesias, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang imam, dan dia sebagai seorang nabi. Ya, artinya setelah Dia tidak ada perlu pembaharuan janji, karena Kristus telah menutup meterai. Makanya dalam Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ia berkata, jangan kamu meteraikan perkataan ini, karena pengetahuan akan bertambah. Bahkan Yesus memberi janji, aku datang segera. Dia tidak memberikan nabi-nabi lain lagi yang Dia ikuti menurut persepsi Taurat, karena Taurat sudah selesai dan Injil telah diberitakan. Oleh karena itu, saya pikir di luar kekristenan, di luar Kristus tidak ada keselamatan yang bisa mengklaim janji yang diberikan kepada Abraham oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu diikat dengan darah, maka Kristus pun menggenapi janji itu dengan darah. Janji itu diikat adalah berkat, maka Kristus menabur berkat kepada dunia. Oleh karena Dia, penginjilan ke seluruh dunia itu terjadi. Tidak ada yang seperti ini di sepanjang kitab suci atau bahkan di luar bangsa Israel yang dijanjikan. Jadi esensi dari pewahyuan di dalam kekristenan secara umum di dalam perspektif agama Abrahamik, hanya kekristenan satu-satunya keimanan yang mengelaborasi seluruh perjanjian lama dan menggenapi janji itu di perjanjian baru. Itulah alasan kenapa gereja berdiri teguh sejak abad mula-mula sampai sekarang untuk senantiasa mewartakan kebenaran Injil dan keselamatan bagi seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24-25, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Mesias, ego ini, kamu akan mati dalam dosamu. Datanglah dan percayalah pada Yesus, karena untuk apa engkau memiliki seluruh dunia tapi engkau tidak punya hidup? Sia-sialah semuanya itu. Maranatha, Tuhan memberkati. Apa yang disimpulkan oleh saudara kita Elia Miron benar adanya. Kita tahu bersama di dalam perjanjian lama ada begitu banyak nabi yang diutus oleh Allah Bapa menyampaikan firman kepada umat atau bangsa Israel. Bahkan ada 3 jabatan yang diurapi: imam, nabi, raja. Dan masing-masing imam, nabi, dan raja tidak bisa merangkap jabatan. Tetapi kita tahu bersama, Yesus sebagai Mesias, Kristus atau yang diurapi, berbeda dengan imam, nabi, raja dalam perjanjian lama. Oleh karena di dalam diri Yesus sebagai Mesias melekat jabatan imam, nabi, raja. Dan jangan lupa, Yesus itu bukan hanya sekedar imam, nabi, raja. Kita harus mengerti dan memahami ada banyak gelar yang disematkan kepada Yesus dari fakta-fakta Alkitab. Yesus itu firman.
anak manusia, anak Allah, Tuhan, Alfa dan Omega, dan masih banyak lagi yang lain. Yesus memang pribadi yang sangat unik, eksklusif, berbeda dari semua tokoh-tokoh lain yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, bahkan dari dahulu, sekarang, sampai Yesus datang pada kali yang kedua, menjadi hakim yang adil. Kenapa demikian? Karena sosok pribadi Yesus yang dimengerti, diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam tataran atau batasan sebagai makhluk, sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Tapi Yesus berulang-ulang memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang turun dari atas. Pribadi yang turun dari sorga. Pribadi yang keluar dan datang dari Allah. Itulah keistimewaan, keeksklusifan Yesus dibanding dengan nabi, imam, raja di perjanjian lama. Termasuk juga rasul-rasul Kristus di dalam perjanjian baru. Dalam konteks ini banyak orang-orang di luar sana yang gagal paham permanen. Mereka selalu menyejajarkan, menyetarakan Yesus dengan para rasul, para nabi, para imam, para raja. Tetapi kita harus mengerti dan memahami Alkitab secara utuh dan lengkap. Karena para nabi, para imam, para raja, para rasul, mereka semua tidak memiliki eksistensi kekekalan. Hanya Yesus yang memiliki eksistensi kekekalan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Setelah Kristus tidak ada lagi pembaharuan janji. Kristus telah menutup meterai. Hal ini perlu membuka pikiran kita. Di perjanjian lama, nabi-nabi menerima firman dari Allah dan menyampaikannya kepada umat. Itu sebabnya ada ungkapan yang menegaskan beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi di perjanjian baru, Yesus itu dipahami firman yang menjadi orang. Bukan orang menerima firman, tapi firman yang menjadi orang. Itulah Yesus Kristus. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini tidak bisa dibantah. Kalau mau dibantah itu pasti pemaksaan dan ngotot-ngototan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi masa para nabi itu sudah lewat, sudah usang, sudah finish, sudah selesai. Itu pada zaman dahulu kata firman Tuhan. Pada zaman perjanjian lama. Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, maksudnya kepada umat Israel, kepada bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini puncaknya, endingnya, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya di sini dengan perantaraan firman. Kenapa saya berani berkata anaknya di sini pengertian firman? Karena ditutup dengan kata dan kalimat oleh dia, oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Kita tahu bersama di dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lagi berharap bahwa Yesus masih menjanjikan akan datangnya nabi-nabi lain. Justru dalam fakta Alkitab, Matius pasal 7 ayat 15, Matius pasal 24 menegaskan bahwa yang akan datang setelah Yesus adalah adanya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan kalau kita baca nanti di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dan di dalam 2 Petrus, jelas di sana menegaskan bahwa siapapun yang menolak Yesus sebagai penguasa yang menebus mereka dari dosa, itu adalah Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, dan nabi-nabi palsu. Kita perlu waspada Bapak Ibu Saudara supaya jangan tercemar dan terkontaminasi dengan ajaran yang sedang merebak saat ini, yang tentunya sudah meleset, melenceng, menyimpang, bertolak belakang dengan fakta-fakta Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, esensi dari pewahyuan itu hanya ada di dalam kekristenan, hanya ada dalam Kristus. Karena puncaknya ada dalam pribadi Yesus. Kalau firman sudah menjadi orang, buat apa lagi ada pembaharuan janji? Karena Yesus telah menutup meterai. Oleh karena itu bangga dan bersyukurlah sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena kita di dalam Kristus memiliki jaminan garansi kepastian keselamatan, sorga, dan hidup yang kekal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mengetok pintu hati Bapak Ibu Saudara. Yesuslah puncak dari risalah pewahyuan dan puncak dari risalah kenabian. Setelah Yesus, menurut fakta Alkitab, tidak ada lagi yang akan datang dalam pembaharuan janji, karena kegenapan dari janji atau nubuat dalam perjanjian lama telah nyata dengan kedatangan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Dia lahir di kandang domba, mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Setelah itu dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.